Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Rabb semesta alam yang telah memberikan karunia kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari yang ke-8 di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada uswatun hasanah kita semuanya yang telah berjuang menyebarkan Islam dan alhamdulillah sampai kepada kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabiin, para tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa seperti kultum ya. Kalau dulu pada tak kultum kuliah 7 menit. Mungkin ini kultumnya kuliah terserah antum. Jadi tidak dibatasi waktu. Mudah-mudahan tidak mengganggu ibadah Bapak dan Ibu sekalian. Berbicara mengenai ayat-ayat puasa, kita akan disampaikan yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Nah, karena waktunya yang singkat, maka saya akan hanya menyampaikan ayat puasa ayat 183. Sebagaimana Bapak Ibu hafal bahwa ayat 183 itu adalah dasar hukumnya puasa. Dasar hukumnya puasa yang telah ditetapkan oleh Allah pada tahun 2 Hijriah. Jadi puasa ini sudah lama sekali. Kalau kita sekarang Ramadannya 1442 Hijriah, berarti sekitar 1440 tahun yang lalu sudah melaksanakan ibadah puasa. Nah, puasa ini diwajibkan oleh Allah kepada orang yang beriman. Dan bukan hanya saat ini saja, tetapi sebelum Nabi Muhammad pun telah diwajibkan. Kita mengenal mungkin syariatnya Nabi Adam yang dilanjutkan oleh Nabi Nuh, yaitu puasa 3 hari setiap bulan atau Yaumil Bid. Nah, itu dulu sebelum adanya puasa Ramadan, itu diwajibkannya 3 hari. Setelah dinasa dengan ayat ini, maka berlakulah puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Nah, berbicara mengenai ayat ini, saya akan menyorotinya yaitu tentang ayat di ujungnya, terakhirnya. Tujuan dari surat Al-Baqarah ayat 183 ini yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi bertakwa. Nah, di antara ketakwaan itu esensinya adalah tentang perlindungan. Karena takwa berasal dari kata waqo yaqi wiqayatan, yang artinya perlindungan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 perlindungan yang akan didapatkan pada bulan Ramadan apabila kita melaksanakan puasa dan menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, perlindungan dari api neraka. Jadi Bapak Ibu, pilihannya di akhirat itu cuma 2, surga atau neraka. Tidak ada pilihan atau. Jadi surga atau neraka. Kalau tidak neraka, ya surga. Kalau tidak masuk ke surga, ya neraka. Itulah pilihannya. Oleh sebab itu, maka jadikanlah Ramadan di tahun ini untuk mendapatkan perlindungan dari api neraka. Artinya kita menjauh jaraknya dari yang berbau neraka.
Kalau sudah berjauh dengan neraka, berarti kita akan mendekati dengan surga. Oleh sebab itu, bagaimana agar kita mendapat perlindungan dari api neraka? Caranya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu yang ada pada bulan Ramadan ini. Jadi kalau kita bulan Ramadan ini amal-amalnya luar biasa, amal sunnah dihitungnya wajib berlipat ganda. Kalau kita perlakuannya bulan puasa, bulan Ramadan sama dengan bulan sebelumnya, maka khawatir kita tidak mendapatkan perlindungan dari api neraka. Kalau sebelum Ramadan hatamnya setiap bulan 1 juz, kalau di Ramadan juga 1 juz, maka kita rugi. Oleh sebab itu, jadikanlah bulan Ramadan itu momentum untuk meningkatkan aktivitas-aktivitas ibadah kita, sehingga kita lebih banyak mendekatkan ke surga. Kemudian yang kedua adalah perlindungan dari godaan setan. Sebagaimana Nabi sabdakan bahwa apabila masuk Ramadan, maka setan-setan itu dibelenggu. Lalu ada pertanyaan, kenapa kok setan dibelenggu, tapi kemaksiatan sama aja, tidak berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya? Nah, Nabi pernah sampaikan bahwa setiap pribadi itu diberikan kepadanya seorang qarin, pendamping dari kalangan jin. Nah, Nabi berbeda qarinnya dengan kita. Nabi mengatakan, pendampingku, Allah menolongku, membantuku agar dia tunduk dan patuh kepadaku. Jadi qarinnya Nabi, dia tunduk dan patuh kepada Nabi, sehingga ia masuk ke dalam Islam, dan dia tidak pernah membisikkan, menyuruhku kecuali melakukan hal yang baik. Nah, ini Nabi. Nah, kita beda. Kita tidak ada jaminan oleh Allah bahwa qarin kita adalah Islam. Itu artinya, hadirin rahimakumullah, mohon maaf, kita memiliki setan masing-masing. Jadi setannya masing-masing. Saya ada setannya, bapak-bapak juga ada. Nah, ini yang terus membisikkan kita, yang membisikkan keburukan-keburukan, yang hanya menggoda kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Makanya bisa jadi jaminan Allah tadi itu benar-benar setan itu dibelenggu. Cuman kita tidak sadar bahwa kita pada bulan Ramadan itu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah sebelumnya terjadi. Jadi kalau setan kemarin misalkan, udah habis ini tidur aja, gak usah ngaji, kita ikutin terus. Sebenarnya itu bukan setan yang menggoda, tapi karena kebiasaan-kebiasaan itu. Oleh sebab itu, jadikan di bulan Ramadan itu setan itu benar-benar kita belenggu juga. Setannya dibelenggu, aktivitas-aktivitas yang tadinya kita dibelenggu, kita ubah. Sekarang kita menjadi rajin, sedekahnya rajin, baca Qur'annya rajin, hafalannya rajin, baca terjemahnya juga rajin, tarawihnya, qiyamul lailnya, dan semuanya. Nah, jadikan bulan ini untuk membelenggu setan bulan berikutnya. Jangan sampai bulan Ramadan kita bisa membelenggu setan, tapi pada bulan berikutnya kita kembali lagi kebiasaan yang lama-lama. Nah, kemudian yang ketiga, perlindungan di dalam la'alakum tatakun itu adalah perlindungan fisik, perlindungan sehat jasmani kita. Jadi ibadah puasa ini ibadah fisik, ibadah yang dimulai dengan sahur dan dibukanya dengan tajil. Sahur dan tajil ini sebenarnya merupakan keberkahan. Berkahnya adalah sahur untuk menopang aktivitas kita di pagi hari sampai maghrib nanti. Sedangkan tajil, bukanya puasa, untuk menopang kita dari mulai maghrib, isya, tarawih, qiyamul lail sampai kepada sahur lagi. Jadi itulah 3 perlindungan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan. Yang pertama adalah perlindungan dari api neraka, kita dijauhkan dari api neraka.
berarti kita dimasukkan ke dalam surga. Kedua, perlindungan dari godaan setan, yang mudah-mudahan kita tidak lagi dibelenggu oleh bisikan-bisikan setan. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan fisik. Mudah-mudahan dengan puasa ini menyehatkan sesuai dengan Nabi, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.